Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Sondang Yuliana Bodu Butar-Butar dengan NPM 2413045023. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjawab pertanyaan pada ujian tengah semester mata kuliah Landasan Pendidikan Musik dengan dosen pengampu mata kuliah Dr. Rian Hidayatullah MPD. Baik, untuk pertanyaan pertama adalah jelaskan yang dimaksud dengan teori behavioristik, lalu berikan contohnya dalam pembelajaran musik di sekolah. Yang dimaksud dengan teori behavioristik adalah teori pembelajaran yang mengedepankan atau bertitik fokus pada perubahan tingkah laku dari peserta didik. Jadi, ketika pembelajaran itu harus atau pasti ada perubahan tingkah laku. Contohnya pada pembelajaran musik di sekolah itu adalah ketika contohnya materi pembelajaran gitar. Nah, ketika kita mengajar gitar, kita juga mempunyai gitar untuk mengajar kepada murid kita, dan murid kita di kelas juga membawa gitar mereka masing-masing. Di situ kita mengajar dengan baik dan benar, dengan jelas, sehingga peserta didik kita dapat mengerti dari apa yang sudah kita jelaskan. Lalu ketika mereka berlatih di rumah, nantinya mereka itu berlatih sehingga mereka dapat mengaplikasikan materi yang sudah mereka pelajari di sekolah dan untuk memperbaiki cara mereka bermain gitar seperti itu, sehingga mereka akan bertemu di suatu posisi atau suatu titik di mana ketika mereka tekun, ketika mereka disiplin, konsisten, itu mereka dapat mendapatkan apa yang mereka mau, yaitu bermain gitar dengan baik, bermain gitar dengan mahir contohnya, seperti itu. Jadi, secara tidak langsung dari proses pembelajaran dari sekolah tadi yang mereka latih lagi di rumah, dan pembelajaran mereka itu tidak berhenti saja di sekolah, sehingga itu secara tidak langsung merubah perilaku mereka atau tingkah laku mereka. Contohnya, mungkin dari mereka yang awalnya itu adalah malas, tidak konsisten, kemudian mereka juga mungkin kalau berlatih juga ya mau mereka, karena mungkin mereka juga stuck dalam pembelajaran mereka sendiri. Tetapi ketika mereka mengaplikasikan pembelajaran itu tadi, mereka mengerti secara runtut bagaimana tahapan-tahapannya untuk bisa bermain gitar dengan baik dan benar, maka mungkin dari mereka yang tadinya malas-malasan, mereka jadi disiplin, mereka jadi konsisten, mereka jadi semangat dan menumbuhkan minat mereka untuk belajar gitar lebih lagi, seperti itu, sehingga perubahan tingkah laku mereka seperti itu. Baik, untuk pertanyaan yang kedua adalah jelaskan yang dimaksud dengan teori konstruktivistik, lalu berikan contohnya dalam pembelajaran musik di sekolah. Jadi, teori konstruktivistik itu adalah teori pembelajaran yang mengedepankan kepada pembelajaran yang berbasis kepada pengalaman. Nah, atau kita biasa juga sebut dengan learning by doing atau learning by experiencing. Jadi, peserta didik itu dituntut sendiri untuk mengetahui secara pribadi mereka masing-masing, mereka mengulik sendiri, atau kita bisa beri ruang untuk mereka belajar sendiri, experiencing sendiri, learning sendiri. Nah, contohnya saja untuk pembelajaran musik di sekolah itu ketika kita belajar materi vokal. Nah, mungkin di satu pertemuan kita menjelaskan terlebih dahulu vocalizing itu seperti apa. Vocalizing itu contohnya seperti apa, seperti itu. Jadi setelah mereka mengerti tentang vocalizing itu seperti apa, segala macamnya, contohnya seperti apa, kita berikan tugas atau challenge kepada peserta didik kita untuk membuat vocalizing sederhana, dan secara tidak langsung mereka akan belajar dari pengalaman mereka membuat vocalizing itu. Contohnya, ketika mungkin mereka buat vocalizing, mereka mengerti bagaimana A itu yang baik dan benar itu seperti apa, O yang baik dan benar itu seperti apa. Kemudian bagaimana agar vocalizing itu tuh benar-benar ada manfaatnya, misalnya di pernapasan kah, atau di artikulasinya kah, atau di intonasinya, seperti itu.
Nah, secara tidak langsung mereka akan memahami gitu. Jadi vocalizing saya ini bagusnya A-nya seperti ini nih, O-nya seperti ini, terus napasnya seperti ini, kemudian ketukannya seperti ini, seperti itu. Jadi mereka juga secara langsung mengerti tentang materi vokal, ada artikulasi segala macamnya. Baik, kemudian yang ketiga, jelaskan yang dimaksud dengan teori kognitivistik, lalu berikan contohnya dalam pembelajaran musik di sekolah. Jadi yang dimaksud dengan teori kognitivistik itu adalah teori pembelajaran yang dimana di situ ada perubahan pola berpikir atau mental. Jadi belajar itu harus mengerti juga cara belajar. Jadi dalam teori kognitivistik itu lebih mementingkan proses belajar dibandingkan hasilnya. Jadi, contohnya saja, pada pembelajaran mungkin materi piano, kita bisa mulai dengan alat musik sederhana atau mininya piano, yaitu pianika. Nah, ketika kita mengajar pianika, kita memperkenalkan terlebih dahulu tutsnya itu ada tuts hitam dan juga tuts putih. Nah, tuts hitamnya ada 5 dalam satu oktav, tuts putihnya ada 6. Kita perkenalkan terlebih dahulu susunan dari piano ini. Dari piano itu ada oktav segala macam seperti itu. Ini nadanya ini C, ini D, seperti itu. Ini cis, ini fis. Nah, jadi peserta didik itu step by stepnya itu mengerti, sehingga proses belajar mereka pun mereka dapat paham atau mengerti secara rinci dan juga pondasinya itu kuat tentang apa yang sudah mereka pelajari, seperti itu. Dan juga pada teori pembelajaran kognitivistik itu guru atau pendidik itu selalu mencari cara agar peserta didiknya itu dapat memahami secara mudah tentang apa yang diajarkan, seperti itu. Jadi teori kognitivistik itu juga berkaitan dengan mental dan juga otak, seperti itu. Baik, untuk pertanyaan keempat, yaitu apa itu deep learning ya, atau pembelajaran mendalam? Jelaskan, lalu berikan contoh yang konkret dalam praktik belajar di kelas. Jadi, deep learning itu adalah suatu konsep atau formula yang diturunkan menjadi kurikulum, yang bertujuan untuk meningkatkan mutu atau kualitas dari pembelajaran. Salah satunya adalah meningkatkan kemampuan siswa dalam berpikir kritis, kreatif, dan juga kolaboratif. Jadi dalam deep learning ini ada 3 prinsip, yaitu pertama adalah mindful learning atau pembelajaran yang memiliki kesadaran. Kemudian yang kedua ada meaningful learning atau pembelajaran yang bermakna. Yang ketiga ada joyful learning atau pembelajaran yang menyenangkan. Baik, jadi dalam mindful learning itu peserta didik tidak hanya harus paham teori, tetapi mereka juga harus bereksperimen langsung atau praktik langsung. Jadi agar peserta didik ini memiliki kemampuan berpikir yang kritis, kemudian dapat menyelesaikan masalah dengan baik, seperti itu. Jadi di mindful learning ini juga kita menggunakan proses pembelajaran yang ada namanya itu taksonomi Bloom. Jadi ada tingkatan dalam pembelajaran itu, yaitu pertama ada remember, yaitu mengetahui atau mengingat. Kemudian yang kedua ada understand atau memahami. Kemudian yang ketiga ada apply atau mengaplikasikan atau menerapkan. Kemudian yang ketiga itu ada yang keempat itu ada namanya analyze atau analisis atau analisis, seperti itu. Kemudian kelima ada evaluated atau mengevaluasi. Kemudian yang paling tinggi itu ada namanya create atau berkreasi atau mencipta, seperti itu. Jadi untuk tingkatannya itu sendiri untuk LOTS atau lower order thinking skill itu dari tingkat 1 sampai ke tingkat yang ketiga. Kemudian untuk tingkat keempat sampai keenam itu masuk ke dalam high order thinking skill atau HOTS, seperti itu. Selanjutnya ada meaningful learning. Jadi pada meaningful learning ini adalah pembelajaran yang bermakna. Jadi
dalam pembelajaran bermakna ini, tentunya pendidik juga harus menjadi pendidik yang menyenangkan, dan sehingga peserta didiknya itu juga senang untuk belajar dan minat belajarnya itu tinggi seperti itu. Sehingga dari pembelajaran mereka yang tadinya semangat itu mereka dapat mendapatkan ilmu yang dapat mereka gunakan untuk pembelajaran yang berikutnya, untuk diaplikasikan mungkin dalam kehidupan mereka sehari-hari, seperti itu, diterapkan dalam kehidupan mereka berikutnya, seperti itu. Terakhir, ada prinsip yang terakhir, yaitu joyful learning atau pembelajaran yang menyenangkan. Jadi, dalam pembelajaran itu tidak hanya guru saja, peserta didik saja yang senang. Caranya untuk peserta didik senang itu kita dapat menggunakan cara-cara atau metode-metode yang dapat menyenangkan peserta didik, seperti kita dapat menggunakan stimulus untuk memancing atau meningkatkan minat mereka untuk belajar, seperti itu. Baik untuk contoh penerapannya pada pembelajaran musik di sekolah atau contoh konkretnya saja, itu ketika kita mengajarkan cara membaca not balok. Pada tahapan awal, kita mengajari terlebih dahulu konsep-konsepnya, seperti simbol-simbolnya, ini not setengah, ini not seperempat, ini seperdelapan, ini not penuh, seperti itu. Dan segala macam simbol, misalnya ini flat, ini sharp, seperti itu. Nah, kemudian dari situ kita mulai kepada ritmik. Nah, nanti ritmik ini kita ajarkan untuk cara membacanya seperti apa. Nah, itu termasuk ke dalam meaningful, sehingga nanti mereka dapat menerapkan itu ketika mereka membaca not balok. Itu mereka sudah mulai bisa menerapkan ritmiknya. Kemudian joyful learning, cara menerapkan joyful learningnya itu pada pembelajaran menjadi menyenangkan itu ketika kita memberikan mereka tugas untuk mereka membuat ritmik mereka sendiri dan mereka mainkan sendiri ritmik mereka. Itu cukup menyenangkan karena kita memberikan suatu masalah kepada mereka untuk mereka menyelesaikan tantangan membuat ritmik mereka sendiri untuk dibacakan, seperti itu. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, pertanyaan kelima, apa perbedaan Kementerian Pendidikan Tinggi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah? Jelaskan dengan rinci yang Anda ketahui. Baik, yang saya ketahui terkait dengan Kementerian Pendidikan Tinggi dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah itu adalah Kemendikbudristek pada era sebelumnya, era Bapak Jokowi, itu menjadi satu kementerian. Nah, pada Kabinet Merah Putih atau kepresidenan Bapak Prabowo Subianto itu dirubah menjadi dibagi menjadi 3, yaitu yang awalnya Kementerian Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Sains dan Teknologi kalau tidak salah, itu menjadi 3, yaitu Kementerian Kebudayaan, kemudian Kementerian Dasar dan Menengah, kemudian Kementerian Pendidikan Tinggi, seperti itu. Jadi untuk kita sebagai mahasiswa pendidikan musik yang nantinya akan menjadi calon guru, itu kita harus mengerti 2 kementerian yang tadi, atau Dikdasmen kalau tidak salah, kemudian juga Dikti, karena kita nanti akan menjadi pendidik, kita harus mengerti tentang kurikulum yang baru, kemudian perkembangan pendidikan di Indonesia, kemudian sebagai mahasiswa juga kita harus mengerti tentang pendidikan tinggi itu seperti apa saat ini perkembangannya. Begitu. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, kebijakan transformatif learning ada 3 jenis, yaitu peningkatan pendidikan di abad 21, integrasi teknologi, dan berusaha memberdayakan peserta didik menghadapi tantangan global. Jelaskan maksud ketiganya dengan rinci beserta contohnya. Baik, untuk transformative learning. Jadi transformative learning itu adalah artinya pembelajaran transformatif. Yang dimana transformatif itu artinya adalah berubah atau berpindah. Seperti itu. Jadi ini di bawah Kemendikti ini saat ini di bawah naungan oleh Menteri
Profesor Dr. Brian Yulianto PhD. Jadi dalam pembelajaran transformatif ini, mahasiswa, pola pikir dan tindakannya itu dituntut untuk berubah. Tidak hanya mentransfer pengetahuan saja, seperti itu. Jadi harus ada perubahan pada pola pikir dan juga tindakan. Itu namanya transform. Baik, jadi untuk fokus daripada kebijakan transformatif ini itu yaitu salah satunya yaitu peningkatan keterampilan di abad ke-21, yaitu mendorong mahasiswa untuk dapat berpikir kritis, kemudian kreatif dan juga kolaboratif. Nah, untuk kritis itu apa sih? Jadi kritis itu mahasiswa itu didorong untuk dapat mengetahui apa yang belum mereka ketahui. Kemudian kedua, kreatif itu menciptakan sesuatu hal yang baru. Kemudian ketiga, kolaboratif, yaitu dapat bekerja sama dan kolaborasi ini adalah kolaborasi yang positif tentunya. Dan untuk mahasiswa pendidikan musik, itu contohnya pada kritis. Untuk kritis sendiri, itu ketika ada tugas, ada pertanyaan-pertanyaan itu kita perlu untuk mencari jawabannya seperti itu. Kita harus mencari apa yang belum kita ketahui seperti itu. Kedua, ada kreatif. Jadi kreatif ini kita menciptakan suatu karya baru, mungkin bisa bentuknya lagu kah atau segala macamnya seperti itu. Untuk kolaboratif, kita contohnya ada di mata kuliah di semester berikutnya itu untuk seperti pertunjukan-pertunjukan, itu tentunya kita perlu untuk kolaborasi atau kerjasama dengan rekan-rekan kita, karena pertunjukan itu tidak mungkin kita dapat selesaikan secara sendiri. Contohnya angkat salon sendiri, mungkin angkat sound system sendiri, atau siapin panggungnya segala macamnya, itu perlu untuk kerjasama bersama rekan-rekan yang lainnya seperti itu. Selanjutnya ada integrasi teknologi, yaitu memanfaatkan teknologi untuk pembelajaran yang aktif dan relevan. Contohnya untuk pembelajaran saat ini itu adalah saat kuliah di kelas, itu kita biasa menggunakan TV atau proyektor seperti itu. Kemudian tiba-tiba mungkin ada dosen kita yang tiba-tiba membuat suatu kuis untuk diselesaikan menggunakan handphone seperti itu. Selanjutnya itu ada berusaha memberdayakan peserta didik menghadapi tantangan global, yaitu melalui pembelajaran berbasis pengalaman. Nah, untuk itu contohnya adalah PPG. Contohnya itu adalah PPG di mana sarjana itu perlu untuk kuliah lagi atau belajar lagi tentang profesi guru seperti itu. Jadi nanti gelarnya itu di belakangnya itu ada GR seperti itu. Selanjutnya, apa yang dimaksud landasan pendidikan musik? Jelaskan bidang apa saja atau kompetensi apa saja yang mendukung pendidikan musik menjadi bangunan yang kokoh. Berikan contohnya. Jadi, landasan pendidikan musik itu adalah suatu pondasi atau pijakan atau sebuah teori yang mempelajari tentang bagaimana caranya untuk seorang pendidik dapat menjadi pendidik yang baik dalam bidang musik, atau bagaimana perencanaan pembelajaran musik itu dapat direncanakan dengan baik. Itu kita perlu untuk mempelajari landasan pendidikan musik seperti itu. Jadi untuk bidang atau kompetensi yang mendukung pendidikan musik sebagai bangunan yang kokoh itu adalah pertama ada namanya pedagogi, di mana sebagai calon pendidik itu kita harus memiliki kemampuan pedagogik yang baik. Kita harus dapat mengajar dengan baik kepada siswa kita nantinya seperti itu. Kita harus mengerti terlebih dahulu tentang aspek-aspek yang perlu diperhatikan sebelum kita mengajar seperti itu. Itu kita pelajari di landasan pendidikan musik. Kemudian yang kedua itu ada namanya profesional, di mana sebagai seorang calon pendidik kita harus dapat menjadi guru yang profesional dengan memiliki sikap-sikap yang akan kita pelajari juga, yang kita pelajari di landasan pendidikan musik seperti itu. Yang ketiga itu ada namanya
sosial, dimana sebagai calon pendidik kita juga harus memiliki sosial yang baik kepada sesama, kepada sekitar, terlebih kepada lingkungan sekolah atau yang isinya murid dan juga rekan-rekan guru atau staf TU dan segala macamnya seperti itu. Kita harus memiliki kemampuan bersosialisasi yang bagus. Kemudian yang terakhir itu ada namanya kepribadian, di mana seorang calon pendidik itu harus memiliki kepribadian yang baik, kepribadian yang dapat dicontoh untuk siswa atau peserta didik nantinya. Selanjutnya, jika Anda menjadi guru di sekolah dan harus mengajar musik, teori belajar apa yang Anda akan gunakan, dan jelaskan alasannya dan penerapannya. Jadi, ketika saya nanti menjadi guru di sekolah, saya akan menggunakan teori pembelajaran konstruktivistik, di mana di sini saya akan memberikan ruang kepada peserta didik saya untuk mengeksplor dirinya atau learning by doing atau learning by experiencing. Jadi mereka belajar sendiri tentang misalnya contohnya nanti saya mengajar musik, bermain gitar, saya berikan mereka ruang untuk mereka mengeksplor gitar itu seperti apa, bunyinya seperti apa, yang ini seperti apa, yang senar pertama seperti apa, senar kedua, terus ini tuning ini untuk apa, seperti itu. Terus ini rongga yang ada bulatan ini apa, seperti itu. Jadi saya memberikan ruang kepada mereka untuk mereka dapat mengeksplor sendiri, mengidentifikasi sendiri, dan baru nantinya saya tetap juga akan menuntun mereka untuk step by step memahami cara bermain gitar, seperti itu contohnya. Jadi mereka secara pribadi masing-masing itu dapat mengenali secara jelas dan secara konkret tentang apa yang mereka pelajari. Mereka mengenali dengan dalam kan hal yang mau mereka pelajari itu, seperti itu. Baik, untuk pertanyaan terakhir, pertanyaan ke-10, jika Anda melihat siswa Anda di SMP mengalami masalah belajar dalam kelas musik, lalu menggunakan sudut pandang teori perkembangan kognitif, jelaskan ujian Piaget. Nah, jadi menurut saya akan mencari metode atau cara penyelesaiannya, bagaimana agar peserta didik saya mengalami kesulitan ini dapat mencapai capaian belajar seperti yang harus dicapai, seperti itu, seperti siswa-siswa lain. Contohnya saja ketika mungkin dia kesulitan pada materi vokal, contohnya ketika vokal dia bernyanyinya fals, dia kebingungan, dia kesulitan untuk mencapai nada-nada dengan benar, dia fals seperti itu. Maka saya akan memberikan ruang untuk dia untuk belajar lebih lebih fokus lagi atau lebih intensif lagi gitu. Saya akan memberikan kepada siswa saya itu latihan bersama saya juga untuk dapat bernyanyi agar nadanya itu dapat tidak fals lagi. Seperti itu. Selain itu, saya mungkin ketika pembelajaran musik itu nanti akan ada kesulitan. Contohnya ketika nanti saya menjelaskan tentang alat musik Lampung, seperti itu. Jadi ketika saya menjelaskan alat musik Lampung ini, siswa saya itu kesulitan untuk menghafal karena alat musik Lampung itu banyak. Jadi dia sulit menghafal, ini apa nama alatnya, ini apa nama alatnya. Maka saya akan memberikan suatu stimulus atau suatu singkatan, contohnya singkatan untuk anak didik saya nanti dapat menghafal alat musik itu dengan baik. Contohnya dengan membuat simbol, atau contohnya di alat musik Lampung itu ada kulintang, ada rebana, ada canang, ada bende, seperti itu. Jadi saya akan bikin singkatan. Nantinya saya akan nyanyikan seperti itu. Baik, saya akan mencontohkan bagaimana contohnya. Kita akan mempelajari alat musik Lampung ya. Oke, lagunya udah hafal kan? Oke, 1, 2, 3.
Mari kita mengenang alat musik Lampung, kulintang, rebana, canang, gendedung, gendang. Jadi seperti itu untuk penerapan dari metode yang akan saya buat nanti. Demikian untuk jawaban ujian tengah semester saya. Saya ucapkan terima kasih. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dari sikap dan tutur kata saya. Selamat sore.